Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyina wa hifzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ilahi anta maksud wa ridhoka matlubin a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang dihormati pimpinan pondok pesantren Darul Falah, Dia Maha Esa, yang mempunyai sifat-sifat kesempurnaan, Maha Kaya, Maha luas ilmunya, dengan sifat Rahman dan Rahim, taufik dan hidayahnya. Maka pada malam ini kita dipertemukan, kita dapat hadir dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah dan manaqib Syekh Ahmad Sibul Wafat Al-Jilani. Semoga dengan pujian itu Allah akan bekalkan segala nikmat yang ada, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan Islam. Dan nikmat itu pula yang akan memancing dan memanggil nikmat-nikmat yang lain, sebagaimana janjinya la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur maka Allah akan kembali. Salam dan selawat di atas seorang Nabi yang suci, sejak lahirnya disucikan oleh Yang Maha Suci, lahir di kota suci Mekah Al-Mukarramah, diutus oleh Allah untuk membawa agama yang suci. Wafat di kota suci Madinah, Madinatul Munawwarah, sekali lagi diutus untuk orang-orang yang mau mensucikan dirinya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Semoga kita diakui oleh beliau sebagai umatnya dan juga mendapatkan syafaatnya kelak yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Allah telah berfirman dalam Al-Quran yang menjadi mesej kepada umat Islam, bahkan di setiap masjid pada hari Jumat selalu membaca, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati melainkan mati dalam keadaan selamat atau husnul khatimah. Alhamdulillah, baru tadi kita mendapat talqin bai'ah zikir, karena sesungguhnya zikir atau zikrullah, ingat kepada Allah, merupakan inti dati di dalam semua ibadah. Apa saja ibadah yang dilakukan tanpa zikir di dalamnya, maka ibadah itu kosong. Dan tidak ada satu perintah dalam Islam yang mesti dibuat saat berdiri, duduk maupun berbaring, kecuali zikir. Fasqurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Ingatlah Allah saat kamu berdiri, saat kamu duduk, dan saat kamu berbaring. Adapun cara mengingatnya, tadi kita telah masukkan zikir Rabbi. Itulah yang cara mengingatnya, sekira-kira masa dan tempat, dalam keadaan apapun, karena bukan lidah syariat yang bergerak, tapi lidah rohani. Dewan dan awatin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, iman di dalam ayat yang kita baca tadi adalah merupakan perkara yang pertama ditanamkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Adapun takrifnya, yang saya yakinnya di sini lebih pandai dan lebih pintar daripada saya. Rasulullah telah bersabda,
Al-iman tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu ditasdikkan atau kasat yang jasam dalam hati akan wujudnya Allah, lalu diikrarkan dengan lidah, itu ucapan dua kalimat syahadat, dan dibuktikan dengan perbuatan. Ada orang yang beriman kepada Allah, percaya Allah ada, termasuk Abu Jahal sendiri, tetapi karena tidak mengucap dengan lidah, maka dia tidak dikira sebagai orang yang beriman. Ada orang yang beriman kepada Allah, tahu Allah ada, lalu diucap dengan lidah, tetapi tidak ada amalun bil arkan, tidak dibuktikan dengan perbuatan, tidak mengerjakan apa yang Allah perintah dan tidak meninggalkan apa yang Allah larang, maka tidak sempurna iman. Maka iman yang sempurna adalah iman yang dalam hatinya yakin akan ada Allah, lalu diucapkan dengan lidah, dibuktikan dengan perbuatan, yaitu mengerjakan apa saja yang Allah perintah dan meninggalkan apa saja yang Allah larang. Kalimat la ilaha illallah yang ditanamkan di dada kita adalah kalimat tauhid. Saya mengibaratkan sebagai bibit kelapa sawit yang ditanam di ladang. Ada bibit kelapa sawit yang kita pungut di tepi jalan, dibawa oleh tai burung. Ada bibit kelapa sawit mungkin kita semai sendiri. Ada bibit kelapa sawit yang kita ambil daripada pertanian, tentu yang lebih baik yang dari pertanian. Maka pribadi saya Al-Fakir ini umur 47 tahun baru menganggap diri sebagai orang yang benar-benar beriman, tetapi walaupun belum sempurna. Karena apa? Pada tahun itulah saya diterkinkan tarekat Kenaksabandia oleh Pak Jejen yang sebagai wakil terkim Abah. Dan pada masa itulah saya menganggap agama saya sempurna, karena sebelumnya rukun agama saya tidak lengkap. Saya hanya berpegang kepada iman dan Islam, sedangkan di dalam kitab Al-Qa'i Tasawuf menjelaskan berdasarkan hadis Jibril dari Umar Al-Khattab, rukun agama itu adalah 3: Islam, iman, dan ihsan. Pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada ilmu bil kitab, tetapi ilmu bis sudur. Bahkan Al-Quran masih tulisan yang ada di kulit, di perpa, di tanah-tanah liat, yang jelas disimpan di dada para sahabat. Tetapi setelah Rasulullah wafat, diganti oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, terjadilah peperangan yang pertama, peperangan Yamamah. Antara 500 sampai 700 orang yang hafal Al-Quran mati syahid. Maka Umar Al-Khattab melihat perkara ini adalah sangat-sangat mengkhawatirkan akan nasib peninggalan Rasulullah SAW, Al-Quran dan hadis. Maka beliau datang berjumpa Amirul Mukminin, minta supaya dikumpulkan para penghafal Al-Quran, supaya dikumpulkan ayat-ayat Al-Quran itu dan dijadikan kitab atau buku. Orang yang pertama dipanggil ada Sa'id bin Thabit, tetapi Sa'id bin Thabit mengatakan, sekiranya Amirul Mukminin perintahkan saya memindahkan itu bukit Uhud, saat ini juga aku akan datang untuk memindahkan satu batu demi satu batu. Ini menunjukkan bahwa betapa susahnya untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dijadikan mushaf atau kitab. Alhamdulillah, dengan petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan izin Allah, maka dibentuklah hari jawatan kuasa dipimpin oleh Sa'id bin Thabit, lahirlah satu mushaf
dilipanlah di rumah Fatimah binti Rasul. Sama Nabi Pak Utsman bin Affan, umat Islam masing-masing mendakwah diri mereka bahwa mushaf mereka yang paling betul, bacaan mereka yang paling tepat. Maka Utsman bin Affan mengumpulkan dan dijadikan kuasa, maka lahirlah 6 kitab itu yang disebut Rasam Utsmani. Seterusnya, bagaimana hadis? Tentu pada masa itu tak ada orang yang berani menuliskan hadis, karena Rasulullah mengatakan la taktubu anni ghairal Quran, jangan tulis daripada selain Al-Quran. Maka sama Khalifah Umar bin Abdul Aziz abad kedua, beliau memerintahkan para gubernur untuk memerintahkan para ulama untuk mengumpulkan hadis, mencari matan hadis, sanad hadis dan perawi hadis. Maka lahirlah beberapa macam hadis, hadis sahih, hadis mudhaf, hadis dan lain-lain. Al-Quran dan hadis sudah ada. Maka periode berikutnya buat kajian. Apa dikaji? Islam yang 5 rukunnya. Maka lahirlah ilmunya, ilmu fikih 4 mazhab. Saya berpegang kepada mazhab As-Syafi'i, bukan mana yang 3 salah. Saya sudah pegang 1 rukun agama. Dikajilah iman, lahirlah ilmu tauhid, usuluddin. Di sana ada 73 firqah. Saya berahlus sunnah wal jamaah. Sudah 2 rukun agama saya. Itulah yang ada dari umur balik saya sampai 47 tahun. Padahal di situ dikajikan iman, ihsan. Maka dari ihsan itu lahirlah ilmu tasawuf dan tarekat. Alhamdulillah bila zadi bai'ah, lengkaplah rukun agama saya, karena dalam ihsan saya memegang tarekat qadiriyah wa nasabandiyah. Di dalam Islam penuh dengan rukun. Kalau agama kita yang 3 rukun, karena Jibril telah mengajar para sahabat Rasulullah. Bukankah setelah Jibril bertanya, akhirni anil Islam, akhirni anil Islam, iman, akhirni anil Islam. Nah, maka saya mengibaratkan agama ibarat buah. Katakan buah pisang, kulitnya cantik, isinya cantik, dan rasanya sedap. Ilmu fikah wajib kita belajar supaya kita tahu cara beribadah, supaya kita tahu akan hukum dan hakam. Dan ilmu fikih menjelaskan masalah hukum, wajib, haram, mubah, makruh dan lain-lain. Rukun iman, tauhid wajib kita belajar supaya kita kenal siapa yang kita sembah, supaya kita punya matlamat nanti di akhirat, adakah surga maupun neraka. Dan tasawuf perlu dan wajib kita belajar supaya kita dapat merasa, karena tasawuf bercakap masalah hati, masalah roh, masalah sabar, ikhlas, wara, qanaah, rida dan lain-lain. Maka lengkaplah rukun agama saya. Yang kedua, iman yang ditanamkan di dada saya sebelumnya. Tak tahu siapa yang ajar saya kalimat la ilaha illallah. Mungkin para ikhwan dan akhwat, para bapak-bapak dan ibu tahu siapa yang pertama mengajarnya. Ibarat bibit tadi, siapa yang pertama menanamnya di dada kita? Saya tak tahu. Kena ayah saya Islam, emak saya Islam, abang saya Islam, dari kecil disebut la ilaha illallah, jadilah seperti burung. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Pada itu perlu ilmunya. Maka la ilaha illallah yang ditanam di dada saya umur 47 tahun itu oleh apa? Itu adalah bibit iman yang mempunyai sanad sampai kepada Allah. Jadi beruntunglah kita, karena kalimat la ilaha illallah lah yang mampu meningkatkan, menaikkan derajat iman seseorang dari iman taklid, iman ilmu, iman ayat, iman hak, iman hakikat.
Rasulullah bersabda, jadidu imanakum, perbaharuilah iman kamu. Qala, sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Qala bi kasrati qawli la ilaha illallah. Sebelum saya ditalkin, yang khusus la ilaha illallah tersendiri jarang-jarang diucapkan, kecuali ada orang meninggal dunia tahlil barulah mengucap la ilaha illallah. Saya bukan orang lain. Tapi bila telah ditalkin dan membaca hadis tadi, ternyata dengan banyak kita mengucap la ilaha illallah itu, iman kita boleh meningkat dengan izin Allah, dari iman taklid kepada iman ilmu dan seterusnya iman ayat. Yang kedua, kalimat la ilaha illallah yang ditalkinkan kepada kita itu tadi adalah anak kunci menjadikan kita orang yang bertakwa. Rasulullah menyebut sambil tunjuk kepada dada 3 kali, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa di sini, takwa di sini, takwa di sini. Di dalam bacaan yang pertama sebelum kita berzikir, ilahi anta maksudi, ya Tuhan itu Engkau yang petunjuk. Maknanya ibadah kita hanya untuk Allah, untuk kita mendekatkan diri dengan Allah, bermakna untuk menjadi orang yang bertakwa. Karena orang bertakwa lah yang berhak mendapat cinta Allah. Innallaha yuhibbul muttaqin. Saya telah berjumpa dengan beberapa ulama. Saya terbaca di dalam kitab tasawuf yang kecil, ada yang disebut sir al-qulub bil qulub, rahasia yang ada dalam kalbu. Saya datang kepada salah seorang ulama, Syekh, apa yang maksud dengan ini? Apa kata beliau? Sir itu rahasia, qulub itu kalbu. Jadi apa rahasia itu? Jangan tanya, namanya rahasia, rahasialah. Tinggalkan satu, datang ulama yang satu, jawabannya sama, kurang lebih 6 ulama. Alhamdulillah tahun 2002 saya datang ke Suryalaya, bertemu dengan Abah pada masa itu masih bercakap, masih senang bercerita. Maka saya tanya, apa dimaksud dengan sir al-qulub? Beliau mengatakan, jangan kamu merasa pandai, tetapi kamu kena pandai merasa. Itu pun saya tak paham maksudnya. Rasa itu, sir itu adalah rasa, rasa itu adalah rahasia. Saya tanya kamu sekarang, kamu beriman Allah Maha melihat? Beriman. Dengan apa Allah melihat? Dengan sifat melihatnya. Baik, bagaimana di saat kamu berbuat sesuatu yang tak mau istrimu tahu, yang tak mau kawanmu tahu, yang tak mau jiran dan tetanggamu tahu, yang tak mau orang lain tahu, adakah kamu merasa dilihat oleh Allah? Tidak, saya tak merasa. Baik, kamu beriman Allah Maha mendengar? Iya sih. Tetapi di saat kamu mengumpat, menceritakan keburukan orang lain, orang yang kau benci, mencaci maki, mengkeji, adakah kamu merasa ucapanmu didengar oleh Allah? Tidak. Innahu alimun bidzati sudur. Allah tahu dalam dada kamu, tapi bersarang segala macam penyakit dalam dada. Adakah kamu merasa bahwa Allah menatapnya? Tidak. Kamu belum bertakwa. Lalu saya bertanya, kenapa saya tidak merasa? Maka beliau jawab, di dalam dada kamu, setiap kamu berbuat dosa, satu bintik hitam yang disebut dengan istilah nuktatun sauda fis sudur,
Bukankah telah menjadi contoh pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Umur kurang lebih 5 tahun dibedah dadanya oleh Jibril untuk membersihkan kalbu. Pada malam Isra dan Mi'raj dibaringkan di supaya dibedah lagi oleh mursyidnya. Jadi bagaimana supaya saya merasa? Jawabannya adalah dengan membersihkan jernih hati, dengan berzikir. Ikul lisain syaqala wa sikaratul qulubi zikrillah. Tetapi tidak semua zikir. Jadi zikir yang mana? Zikir yang secara bertarekat. Karena tarekat itu cara berzikir. Itu zikir la ilaha illallah. Dengan zikir la ilaha illallah, maka hilanglah nuqtatun sauda di dalam dada. Allah nurus samawati wal ardh, Allah bagi cahaya pada langit dan bumi, tembus di dalam kalbumu. Karena kalbumu sudah bersih, maka ainul basiramu melihat kebesaran keagungan. Maka hudul kalbi ma'allah, hadirlah hatimu bersama Allah, baru kamu baru merasa. Alhamdulillah. Maka riadalah saya selama 1 bulan di Suryalaya, dibimbing oleh Kiai Sandisi. Kerjanya ceramah setiap malam selama 1 bulan. Atas nasihat apa? Itulah riadah saya. Karena saya bukan orang yang ada di pondok, orang yang ada sekolah tinggi, tidak. Saya adalah orang kampung. Yang ada pada mulanya saya tolak. Nah, jadi baik. Bagaimana kita? Adakah kita sudah menjadi orang yang bertakwa? Karena orang yang bertakwa, bila dia berjaga, bila dia berkata-kata, ada di dalam kalbunya bahwa Allah sedang mendengarnya, maka tidak akan keluar dari mulutnya kata-kata yang keji, kata-kata yang kotor, bohong. Bila dia berbuat sesuatu walaupun ada peluang, dia merasa dilihat oleh Allah, maka dia akan mencuri, tidak akan menipu. Maka dari orang yang bertakwa itulah lahir akhlakul karimah. Ucapannya baik, perbuatannya baik, tindakannya baik. Lahirlah keikhlasan, kejujuran dari diri. Di dunia akhir zaman ini sangat susah untuk kita mendapatkan orang yang bertakwa. Buka saja handphone, yang ada caci maki, hina menghina satu sama lain Islam dan Islam, padahal mereka tahu bahwa Allah mendengar. Al-Qusairi mengatakan murakabah itu tahu bahwa Allah mendengarnya, tahu bahwa Allah melihatnya, tahu Allah mengetahuinya. Tapi saya mengatakan kalau setakat tahu belum sampai kepada makamnya. Karena anak kecil pun bila kita tanya tahu apakah Allah mendengar, dia pasti jawab tahu. Kita mau bukan setakat tahu, tapi merasa. Karena dengan merasa itulah, maka lahirlah dari diri seorang itu keikhlasan, kejujuran dan lain-lain. Dan seterusnya, kalimat la ilaha illallah itu juga menjadikan anak kunci kita mati dalam husnul khatimah. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Maka setiap habis salat la ilaha illallah paling kurang 3 kali. Karena orang meninggal selepas sembahyang, dalam sembahyang jarang-jarang. Maka saya selalu menasihatkan ikhwan kita yang ada di Malaysia, bila kamu naik mobil jangan lupa setelah doamu baca la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. Kenapa? Seperti kata tadi, insiden kita mati, surga tempat kita. Tidur nanti malam, tidak cukup dengan doa yang ada kita baca itu, tutup dengan la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. Kenapa? Besok kita tak bangun, nyawa kita dipegang oleh Allah, surga tempat kita. Janjinya naik ke Badrakan, akhirnya kita tak pernah merasa takut karena kita tersedia, karena tujuan kita adalah kehidupan akhirat, kehidupan yang dijanjikan dengan penuh kebahagiaan.
Dan yang terakhir, jauh sudah malam, larut di sini kalau sana jauh. La ilaha illallah miftahul jannah. Apakah semua la ilaha itu menjadi kunci surga? Tidak. Saya tanggal 5 hari itu saya datang tengah malam, kurang lebih jam 1 jam 2 sampai hotel, bawa kunci dari Malaysia, tapi tidak ada satu kunci pun yang boleh buka hotel. Tapi bila jumpa dengan yang punya hotel, bagi satu saja kunci, terbuka hotel. Siapa punya surga? Allah. Sudah tak terima kunci dari Allah? Sudah. Bila tadi? Karena la ilaha yang kita terima tadi dari mursyid sampai kepada Allah, itulah kunci surga. Amin. Tidak semua la ilaha illallah burung pun boleh sebut. Maka oleh sebab itu peganglah, amalkanlah, insya Allah kita akan bahagia. Siapa yang ada di sini boleh tunjuk kepada saya apa warna bahagia? Apa rupa bahagia? Tak ada orang yang boleh menunjukkan, sehingga bermacam-macam persepsi yang ada dalam otak manusia. Oh, kita bahagia kalau kita kaya, banyak harta, cari harta banyak-banyak. Betul. Oh, kalau kita banyak ilmu, kita akan bahagia. Betul. Ada satu cerita, saya tutup. Seorang naik Alphard, mobil mewah, pergi ke puncak. Saya baca dalam buku kecil, cerita buku kecil saya beli. Di dalam Alphard itu ada suami, istri dan 2 orang anak, laki perempuan, penuh dengan makanan. Jalan, konon mau makan enak-enak, pergi naik di puncak Bogor. Tiba-tiba istri, abang, stop dulu abang, berhenti dulu. Kenapa? Lihat 2 orang itu abang. Siapa? Orang di bawah pohon kayu, 2 orang, ditutup dengan kardus sehingga tidak kena matahari, sedang makan, tak pakai baju, nasi tangan kanan, ikan nasi di tangan kiri, berkeringat. Ya abang, sedapnya orang itu makan, bahagianya dia. Terus nampak dari wajahnya, bahagianya dia abang. Iya betul, kita ini tidak sedang makan pergi puncak. Tiba-tiba yang 2 itu melihat mobil, kawan, cantiknya mobil, tentu ada makanan di dalamnya, ada anak, bahagianya mereka. Jadi siapa yang bahagia di sini? Malam ini kita telah mendapat kunci bahagia. Apa kunci bahagia? Tenangnya rohani. Kalau rohaninya tenang, hatinya tenang, pasti. Kalau ketenangan itu ada para orang kaya bahagia, ada orang kaya itu. Kalau ketenangan itu ada para orang miskin bahagia, ada orang miskin itu. Sedangkan anak untuk mendapat ketenangan ada bizikrillah tatmainnul. Nah, hanya dengan zikir. Jadi zikirlah kalau mau jadi bahagia. Mohon ampun dan maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.